Kajian singkat oleh Ustadz M. Haris SPDI dan nanti ditutup doa oleh Kiai kita Bapak Haji Ihsan Anjadi SPDI. Untuk waktunya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan tidak ada kata yang paling pas untuk membuka nasihatul diniyah pada malam hari ini selain tasbihnya para malaikat yang mengakui akan kebodohan ataupun kekurangan ilmu kita. Mari bersama-sama kita ucap tasbih malaikat ini. Semoga dengan kita semakin mengakui akan kealpaan dan kekurangan kita, Allah berkenan menambahkan ilmu kita, menambahkan iman dan takwa kita kepadanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan mami-mami kita, khusus Pak Kiai, tokoh agama, ketua pengurus masjid, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Singkatnya, hadirin wal hadirat, kita semua yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesyukuran kita yang telah Allah anugerahkan kepada kita hadiah terbesar berupa bulan suci Ramadan yang mengandung berjuta-juta berkah. Bahkan di dalamnya terdapat satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Insya Allah kita semua sudah mendapatkannya dengan berbagai indikator yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Salah satu indikator bahwa kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah semangat ibadah kita semakin meningkat. Kalau di Ramadan kita bisa berjamaah 5 waktu, maka di bulan Syawal dan seterusnya ini kita bisa perjuangkan hal itu. Itulah indikatornya kita sudah mendapatkan malam kemuliaan itu. Kalau di bulan Ramadan kita suka memberi makan, memberi orang berbuka puasa,
Kemudian di luar Ramadan kita rajin bersedekah, rajin berinfak, membantu urusan orang lain. Insya Allah itu pula menjadi indikator kita sudah mendapatkan malam kemuliaan itu. Dan berbagai indikator lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan keluarga atau sebagai individu, hal-hal positif yang sudah kita lakukan selama Ramadan dapat kita hidupkan di 11 bulan akan datang. Insya Allah itulah menjadi tanda ataupun indikator kita sudah mendapatkan hadiah besar malam Lailatul Qadar di 1444 Hijriah yang sudah kita lalui. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak berlebihan kalau malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas prestasi-prestasi yang sudah kita raih, di mana Allah menjanjikan rahmatnya, Allah menjanjikan maghfirahnya, Allah pun membebaskan kita daripada segala malapetaka bahkan siksa api neraka. Sebagaimana yang masyhur kita dengar, kita simak dan kita resapi bersama ceramah-ceramah para kiai kita, para ulama kita, bahwa Ramadan 10 hari pertama rahmat Allah dicurahkan kepada kita, 10 hari kedua maghfirahnya, dan 10 ketiga pembebasan dari api neraka. Sungguh insya Allah semuanya sudah kita raih. Maka pada malam hari ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin memastikan bahwa kita memang layak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka halal bihalal mari kita pahami dengan makna yang sesungguhnya. Halal bihalal tidak sekedar berjabatan tangan. Halal bihalal tidak sekedar mengungkapkan maaf dengan lisan, tetapi halal bihalal diharapkan lahir dan batin kita sudah saling menghalalkan. Andai ungkapan kita pernah menyayat hati, andai perbuatan kita pernah menyinggung orang lain, andai tingkah laku kita pernah tersalahkan, baik sengaja maupun tidak disengaja, yang membuat orang-orang sekitar kita tersakiti, maka pada malam hari ini kita saling menghalalkan. Kata orang matematika 00, ya, 00. Mari kita mulai lembaran baru di bulan Syawal ini, sebagaimana diungkapkan tadi, yang diartikan sebagai peningkatan ketakwaan kita. Kalau di bulan Ramadan kita sangat derma memberikan berbuka puasa karena kita sangat yakin dengan sabda Rasul, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan berbuka seorang yang berpuasa, maka dia diberikan pahala seperti pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Maka itu artinya bahwa di bulan Syawal dan seterusnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai kita berjumpa dengan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan baik yang di dalam Ramadan itu masih kita biasakan sampai kita berjumpa dengan Ramadan berikutnya, insya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang kita rayakan pada malam hari ini? Sesungguhnya kita ingin menerjemahkan ungkapan di saat tanggal 1 Syawal itu yang mengatakan minal aidin wal faizin wal maqbulin. 3 prestasi yang kita rayakan, yaitu doa yang mengatakan minal aidin, semoga kita ini benar-benar kembali kepada fitrah kita, kepada kesucian kita, fitrah Allah yang ada pada diri kita, bahwa kita terlahir tanpa noda dan dosa. Itulah yang kita rayakan sesungguhnya. Bukan berlebaran itu berpakaian baru, membuat jajanan yang banyak, mobil mewah,
rumah megah, bukan begitu. Tapi lebaran sesungguhnya adalah ketika kita dapat menemukan siapa kita sesungguhnya, yang betul-betul suci, bersih, yang akan disambut kehadiran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang ingin kita capai. Pada saatnya kita kembali kepada Allah, kita benar-benar suci, bersih, sehingga layak akan mendapatkan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nafsu manusia itu setidak-tidaknya terdiri dari 3 tingkatan nafsu. Dan nafsu yang kita inginkan adalah an-nafsul mutmainnah. Kalau kita masih berada di nafsu al-lawwamah, nafsu lawwamah berarti kita hanya ingin kenyang sendiri, sukses sendiri, tanpa peduli orang lain. Maka kita masih dalam posisi al-lawwamah, tidak peduli kepada orang lain. Dan orang semacam ini disebut oleh Allah sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian pendusta agama itu? Pendusta agama adalah para penghardik anak yatim, tidak peduli kepada yatim dan duafa, kepada orang-orang miskin. Maka seandainya kita sudah menemukan fitrah kita untuk suka berbagi, fitrah kita untuk menyukai kebaikan, maka mulai 1 Syawal, bahkan mulai saat ini, kita ingin memelihara kesukaan kita, kegembiraan kita berbagi itu sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Aidin yang kita rayakan. Pertama adalah semoga kita benar-benar kembali menemukan fitrah kita. Apapun jabatan dan posisi kita, sebagai kepala lingkungan, sebagai rakyat biasa, sebagai tokoh pemuda, sebagai pemimpin Karang Taruna, sebagai pemimpin rumah tangga, posisi-posisi kita ini sangat dibutuhkan yang namanya fitrah berbagi, fitrah menyukai kebaikan, mendukung kebaikan yang ada di sekitar kita, bukan memusuhinya, bukan menghentikannya, tetapi ikut bersama-sama menghidupkan kebaikan-kebaikan yang ada. Bahkan harapan kita, bagaimana kampung halaman yang kita cintai ini suatu ketika nanti akan menjadi kampung Quran, one family, one hafiz, bukan sekedar pemanis iklan, tetapi di setiap rumah terdapat 1 hafiz Al-Quran, hafiz hadis, hafiz hal-hal yang bersifat Qurani. Maka itulah mimpi kita, dan itu bukanlah tugas seorang ustadz saja, bukan tugas seorang tuan guru saja, tapi tugas kita semua mendukung kebaikan yang ada untuk kita capai bersama. Kalau kata-kata one family one hafiz, kampung Quran, 1 rumah 1 hafiz Quran, bagaimana cara kita mencapainya? Mari urun, mari berikan kita semacam dukungan-dukungan moral maupun dukungan-dukungan lainnya untuk mewujudkan hal yang besar yang kita raih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi semoga kita benar-benar kembali menemukan fitrah kita, kembali suci. Yang kedua, al-faizin, yang kita rayakan adalah kemenangan kita melawan hawa nafsu kita. Sebulan penuh kita tidak makan dari pagi sampai dengan terbenam matahari. Sebulan penuh kita juga tarawih di malam hari. Sebulan penuh kita sudah menghatam Quran kita. Sebulan penuh kita sudah menjalin silaturahim. Semua yang kita biasakan dalam Ramadan itu kita harapkan hidup, terus hidup sampai dengan kita berjumpa Ramadan kembali, bahkan sampai kita kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup kajian ini, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mari kita catat baik-baik.
Jangan sampai kita termasuk dalam hadis, dalam ungkapan ini. Ungkapan orang-orang soleh mengatakan seperti ini, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk masyarakat, seburuk-buruk orang adalah alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Orang yang tidak mengenal Allah kecuali pada Ramadan saja. Atau dengan bahasa kita, seburuk-buruk orang adalah orang yang hanya rajin ibadah pada Ramadan saja. Begitu Ramadan sudah meninggalkan kita, kembali kita kepada kebiasaan yang lalu, berani meninggalkan sholat, berani tidak menunaikan zakat, berani untuk tidak melakukan perintah-perintah Allah, maka ini bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang hanya taat ibadah pada Ramadan saja, betul Ramadan berlalu kembali kepada kebiasaan yang lama. Na'udzubillahi min dzalik. Harapan kita adalah kebaikan-kebaikan yang kita raih Ramadan itu kita hidupkan, kita syiarkan. Bagaimana masjid yang kita cintai ini benar-benar maju dari segala sisi, baik itu dari pembangunannya maupun daripada penghidupan syiar-syiar Islam 5 waktu dan kajian-kajian Islam terus hidup dalam masjid ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentunya tidak ada kata yang paling pas menutup kajian ini selain wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah saja yang maha mengetahui kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar yang keluar dari lisan ini, datangnya dari Allah. Jika salah dan keliru, saya mohon ampun, dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk terus belajar memahami agama ini di sisa usia kita, agar kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran wal Hadis serta contoh-contoh dari para ulama guru-guru kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz M. Haris SPDI yang sudah memberikan kita bekal untuk bagaimana menyikapi Idul Fitri dan bulan Syawal serta Ramadan, untuk bekal kita mengarungi kehidupan selanjutnya.